Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang inflasi ya, yang mungkin sudut pandangnya dengan melihat bagaimana peristiwa inflasi tersebut di negara lain yang kemudian bagaimana pengaruhnya ke negara kita. Nah, mungkin sekarang yang ingin dibahas adalah mengenai istilah ekonomi lainnya yang mungkin sekarang juga ramai di pemberitaan, yaitu yang namanya resesi. Kalau kita baca beberapa media massa atau media online, kita akan melihat misalnya ekonomi Amerika dibayangi atau dihantui oleh resesi. Nah, padahal berita mengenai resesi ini atau peristiwa resesi ini sebetulnya pernah terjadi juga pada tahun 2020 pada saat ada pandemi COVID-19. Nah, saat itu ada resesi. Sekarang ketika ada pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, kok ada resesi lagi begitu? Atau ada kekhawatiran terjadi resesi lagi? Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya begitu ya? Nah, yang pertama-tama mungkin secara definisi dulu ya. Resesi ini merujuk pada suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi itu turun ya. Jadi misalnya kita mendengar pertumbuhan ekonomi dalam setahun itu akumulatif 5% begitu. Nah, sedangkan sebetulnya nilai pertumbuhan ekonomi juga dihitung per kuartal atau setiap 3 bulan sekali. Dan yang mengerjakan ini adalah BPS. Nah, jika dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu turun, maka suatu negara dikatakan mengalami resesi ekonomi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan pertumbuhan itu turun? Atau apa yang menyebabkan ekonomi tidak tumbuh begitu. Nah, ini sebetulnya faktor penyebabnya macam-macam ya. Pada saat pandemi, ekonomi tidak tumbuh dikarenakan saat itu ada pembatasan jarak. Di beberapa negara ada lockdown. Ekonomi saat itu tidak tumbuh karena transaksi jual beli antar orang atau antar perusahaan berkurang secara volume ya atau kuantitas maupun nilainya. Nah, kalau sekarang dikatakan bahwa akan ada kemungkinan resesi lagi khususnya di sejumlah negara, dan ini dikatakan berhubungan dengan tingkat inflasi. Nah, pada podcast sebelumnya kita sudah bahas apa itu inflasi, yang sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya normal saja apabila tingkatannya itu atau besaran dari inflasi tersebut pada angka yang cukup wajar. Misalnya 1 atau 2%. Nah, yang dimaksud pada podcast sebelumnya itu adalah inflasi yang tidak normal atau yang tinggi. Seperti misalnya di Amerika yang mencapai 8,5%. Kemudian di Turki yang mencapai sampai 60%. Ya, artinya harga suatu barang yang tadinya 10.000 kemudian naik menjadi sekitar 16.000. Nah, apa hubungannya inflasi dengan resesi ekonomi tadi itu? Ya, keduanya mempunyai implikasi yang sama ketika misalnya inflasi tersebut menyebabkan berkurangnya transaksi antar masyarakat.